Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Christine Iren Silaban dengan NIM akhir 068. Saya dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi DNA dan juga RNA yang mengambil 4 konteks. Yang pertama, DNA, yang kedua RNA, yang ketiga perbedaan DNA dengan RNA, yang keempat dogma sentral. Yang pertama, pengertian DNA. DNA atau deoksiribonukleik acid merupakan asam nukleat yang menyimpan informasi tentang genetika. DNA inilah yang menentukan jenis rambut, warna kulit, sifat khusus dari manusia. Secara bahasa, deoksiribonukleik acid atau DNA tersusun dari kata-kata deoksoribosa yang berarti gula pentosa, nukleotik yang lebih dikenal dengan nukleat yang berasal dari kata nukleus yang berarti serta, inti serta, aksid yang berarti zat asam. Secara terminologi, DNA merupakan persenyawaan kimia yang penting yang membawa keterangan genetik dari sel khususnya dari makhluk dan dalam keseluruhannya dari suatu generasi ke generasi berikutnya. DNA adalah bahan kimia utama yang berfungsi sebagai penyusun gen yang menjadi unit penurunan sifat atau hereditas dari induk kepala ke keturunan. Selanjutnya, struktur DNA. DNA terbentuk dari sejumlah deoksiribosa nukleotida. DNA yang tersusun akan membentuk gen dan gen membentuk kromosom. Pada manusia terdapat 23 pasang kromosom atau 46 kromosom. Pada pasangan kromosom ini, sebanyak 22 pasang akan terlihat pada pria dan juga wanita. Kromosom ini disebut autosom. Hanya satu pasang kromosom yang berbeda pada pria dan juga wanita yang disebut dengan kromosom seks. Pada wanita, kromosomnya adalah XX, sedangkan pada pria kromosom XY. Lebih detail lagi, masing-masing sel reproduksi manusia, yaitu sel telur dan juga sperma, masing-masing membawa 23 kromosom. Sehingga jika terjadi pembuahan, maka sel akan menjadi satu kesatuan yang utuh dengan 46 kromosom DNA. DNA tersusun atas 2 zat basa purin, yaitu adenin dan juga guanin, serta 2 zat basa pirimidin, yaitu sitosin dan juga timin. Masing-masing purin akan berikatan dengan satu pirimidin, sehingga formasi DNA akan memasangkan A dengan T, sedangkan C dengan G. Pasangan ini akan berikatan dengan gula deoksoribosa di bagian luar dan membentuk satu unit nukleotida. Menurut Watson, Crick, dan juga Wilkins dan Franklin, DNA terdiri atas 2 rantai yang tersusun dari nukleotida atau ikatan antara fosfat, gula, dan juga basa nitrogen. Molekul nukleotida berupa gula dan juga fosfat saling terikat memberikan bentuk 2 rantai yang panjang yang spiral disebut sebagai double helix pada DNA. Basa-basa nitrogen melekat pada molekul gula fosfat sebagai tulang punggung dengan ikatan kovalen. Selanjutnya, nukleotida. Nukleotida adalah senyawa organik yang terdiri dari sebuah nukleosida dan juga gugus fosfat. Ia berperan sebagai monomer yang menyusun polimer berupa asam nukleat, yaitu asam deoksiribonukleat atau DNA dan juga asam ribonukleat atau RNA. Keduanya adalah biomolekul penting yang menyusun makhluk hidup di bumi. Nukleotida diperoleh dari makanan dan juga disintesis di hati dari nutrien. Nukleotida tersusun dari 3 subunit, yaitu sebuah gugus basa nitrogen heterosiklik yang disebut sebagai basa nukleotida atau nukleobasa, sebuah gula pentosa berupa ribosa dan juga deoksiribosa, dan setidaknya 1 gugus fosfat. 4 jenis nukleobasa pada DNA yaitu guanina, adenina, sitosina, dan juga timinina. Pada RNA, nukleobasa yang digunakan adalah urasil alih-alih timina. Nukleotida berperan penting dalam metabolisme ini di tingkat dasar dan juga seluler. Struktur nukleotida. Susunan nukleotida dalam struktur asam nukleat
Kiri bawah, nukleotida monofosfat basa nitrogennya mewakili satu sisi pasangan basa. Kanan atas, 4 nukleotida membentuk dua pasangan basa, yaitu timina dengan adenina yang dihubungkan dengan 2 ikatan hidrogen, serta guanina dengan sitosina yang dihubungkan dengan 3 ikatan hidrogen. Satu monomer nukleotida terhubung dengan nukleotida lainnya dibandingkan gugus nukleotida yang terhubung dengan gula fosfat masing-masing, yang membentuk tulang punggung atau struktur unting ganda dari asam nukleat yang ditunjukkan di bagian kiri atas. Sebuah nukleotida tersusun atas 3 subunit kimiawi yang berbeda. Yang pertama, molekul gula dengan 5 atom karbon yang disebut dengan pentosa, sebuah gugus basa nitrogen heterosiklik yang disebut sebagai nukleotida atau nukleobasa, serta paling tidak satu gugus fosfat. Gabungan gula pentosa dan nukleobasa disebut nukleosida. Saat ketiga subunit itu bergabung, nukleotida juga disebut sebagai nukleosida monofosfat, nukleosida difosfat atau monosakarida trifosfat, tergantung pada jumlah fosfat yang menyusunnya. Dalam asam nukleat, nukleotida mengandung basa nitrogen berupa purina atau yang terdiri dari adenina dan juga guanina, atau pirimidina yang terdiri dari timina, sitosina dan juga urasil. Dan disebut sebagai ribonukleotida. Juga gulanya adalah ribosa atau deoksiribonukleotida jika gulanya adalah deoksiribosa. Pada 2 monomer nukleotida yang berdekatan, gugus fosfat dari satu nukleotida dihubungkan dengan gula pentosa dari nukleotida lainnya melalui karbon pada nomor 5 yang disebut 5 aksen oleh ikatan ester kovalen. Ikatan ini dinamakan dengan ikatan fosfodiester. Ikatan antara satu nukleotida dengan yang lainnya membentuk satu rantai panjang yang dinamakan dengan rantai polinukleotida. Rantai dari gabungan molekul gula dan fosfat ini menciptakan unting sebagai tulang punggung. Terbentuklah pilihan tunggal atau ganda. Dalam satu unting, orientasi kimiawi atau arah dari rantai tersebut disebutkan di ujung 5 aksen ke ujung 3 aksen. Pilihan ganda, angka ini mengacu pada 5 lokasi karbon di molekul gula pada nukleotida yang berdekatan. Dalam pilihan ganda, kedua unting memiliki orientasi yang berlawanan. Satu rantai mempunyai orientasi 5 aksen ke 3 aksen, sedangkan rantai lainnya mempunyai orientasi 3 aksen ke 5 aksen. Hal ini memungkinkan pasangan basa saling bersifat komplementer di antara mereka. Semua sifat ini berperan penting dalam replikasi DNA serta transkripsi informasi genetik yang ditandai dengan disandi dalam DNA. Selanjutnya, penyusun nukleotida. Nukleotida tersusun dari 3 subunit, yaitu gugus basa nitrogen heterosiklik, gula pentos, dan juga gugus fosfat. 4 jenis nukleobasa pada DNA adalah guanina, adenina, sitosina, dan juga timina. Pada RNA, nukleobasa yang digunakan adalah urasil, alih-alih timina. Selain menjadi blok pembangunan untuk asam nukleat, nukleotida tunggal berperan dalam penyimpanan dan penyediaan energi seluler, pensinyalan seluler sebagai sumber gugus fosfat yang digunakan untuk memodulasi aktivitas protein dan molekul pensinyalan lainnya, dan sebagai kofaktor enzimatika yang sering digunakan menjadi reaksi redoks. Nukleosida. Nukleosida merupakan sebutan untuk bagian dari nukleotida tanpa gugus fosfat. Nukleosida merupakan kerangka dasar yang terbentuk AMP, ADP, dan juga ATP. Proses pembentukan ketiga senyawa tersebut, pembawa energi kimia biasanya terjadi di mitokondria sebagai bagian dari reaksi katabolisme atau respirasi. Struktur dan penyusun nukleosida. Dengan demikian, nukleosida tersusun dari gula ribosa atau deoksiribosa dan basa nitrogen yang bisa kita lihat daripada gambar di bawah ini. Selanjutnya, ikatan fosfodiester. Ikatan fosfodiester adalah ikatan yang menghubungkan antara gugus hidroksil pada posisi 5, gula pentosa dengan gugus hidroksil pada posisi 3 aksen, gugus hidroksil nukleotida berikutnya. Molekul nukleotida akan membentuk asam nukleat
dengan membentuk ikatan fosfodiester di mana gugus 5 aksen fosfat pada unit nukleotida akan berikatan dengan gugus fosfat 3 aksen hidroksil pada unit nukleotida lainnya. Ikatan kovalen pada asam nukleat terdiri atas gugus fosfat dan gula pentosa yang linear dengan basa nitrogen heterosiklik sebagai interval cabangnya. Semua ikatan fosfodiester dapat membentuk rantai panjang yang linear dengan polaritas spesifik pada 5 aksen N dan 3 aksen N, sedangkan ujung lainnya memiliki posisi 3 aksen dinamakan 3 aksen N. Berdasarkan konvensi tersebut, rantai single asam nukleat selalu digambarkan dengan 5 aksen N pada kiri dan 3 aksen N pada kanan sehingga arahnya 5 aksen 3 aksen. Basa nitrogen penyusun DNA dapat kita lihat pada gambar tersebut. Basa nitrogen berasal dari golongan purin dan pirimidin. Basa purin tersusun atas adenin, guanin, sedangkan basa pirimidin tersusun dari sitosin dan juga timin. Di dalam molekul DNA, adenin selalu berpasangan dengan timin, sedangkan sitosin selalu berpasangan dengan guanin. Yang pertama purin. Purin adalah adonan organik aromatik heterosiklik yang terbentuk dari berpangkal 4 partikel nitrogen dan juga 2 ring nitrogen karbon di mana ring pirimidin difusi tambah ring imidazol. Purin berisi ring pirimidin yang difusi tambah ring imidazol atau ring yang beranggotakan 5 tambah 2 partikel nitrogen yang tidak berdekatan. Yang kedua ada pirimidin. Pirimidin adalah senyawa organik aromatik heterosiklik yang menyatu piridina dan benzena yang terbentuk dari berpangkal 2 partikel nitrogen hadirat stadium pertama dan ketiga berpangkal ring 6 kaum dan esa ring karbon nitrogen. Purin dan pirimidin memiliki beberapa perbedaan yakni berikut. Yang pertama, rumus matematika purin. Rumus matematika purin adalah C5H4N4. Pirimidin, formula matematika pirimidin adalah C4H4N2. Yang kedua, perbedaannya titik encer, titik didih purin berisi kurik encer dan kurik didih yang relatif tinggi. Sedangkan pirimidin berisi kurik encer dan kurik didih yang lebih rendah. Selanjutnya, pasangan basa. Dapat kita lihat dengan pada gambar di bawah ini. Dalam biologi molekuler, 2 nukleotida dalam DNA atau RNA yang saling komplementer dan terhubung oleh ikatan hidrogen disebut pasangan basa atau bahasa Inggris base pair, disingkat BP atau PB. Dalam pasangan basa Watson-Crick, adenina membentuk pasangan basa dengan timina, sementara guanina dengan sitosina dalam DNA. Pada RNA, timina digantikan oleh urasil. Pasangan basa juga merupakan mekanisme dari dasar kodon pada RNA untuk dikenali oleh tRNA pada saat translasi dalam membentuk protein. Berikut ini adalah macam-macam DNA. Terdapat bDNA, aDNA, zDNA, cDNA, tDNA, dan juga eDNA. Selanjutnya, bDNA, Watson-Crick pertama kali mengenalkan bentuk dari bDNA sebagai double helix atau rantai untai ganda. bDNA adalah DNA yang selama ini kita kenal dengan paling melimpah dengan tubuh makhluk hidup. Dilansir dari biologi LibreText, pada pH netral dan konsentrasi garam fisiologis DNA secara alamiah membentuk bentuk umumnya berupa DNAB. Satu putaran bDNA memiliki 10 pasangan basa, diameter 20 angstrom, tinggi 34 angstrom, dengan inti pusat yang kokoh. bDNA memiliki cincin gula deoksiribosa berupa endokonfirmasi C2. Selanjutnya ada aDNA. aDNA adalah bentuk dari bDNA yang berubah karena mengalami dehidrasi. Dilansir dari Visual Science, pada penambahan larutan non-elektrolit, bDNA mengalami dehidrasi dan mengubah cincin gula deoksiribosa dari bentuk endoformasi C2 ke bentuk C3 dan membentuk aDNA. aDNA memiliki helix 10 pasang basa berdiameter 26 angstrom dan tinggi 28,6 angstrom pada satu putarannya. Dilansir dari Microbe Notes, aDNA memiliki inti yang berlubang seperti gambar karena pasangan basanya dipindahkan menjadi
menjauh dari sumbu pusat. Seperti BDNA, ADNA juga memiliki helix yang berputar ke arah kanan. Andreas Wang dan Alexander Rich menemukan bahwa bentuk dari BDNA adalah berubah karena kondisi garam tinggi dan kelembapan yang rendah, dan membentuk ZDNA. ZDNA memiliki bentuk double helix kidal yang karena bentuknya berputar ke kiri bukan ke kanan seperti BDNA ataupun ADNA. Setiap putaran helix ZDNA mengandung 12 nukleotida dengan pola zigzag dan inti yang padat. Helixnya memiliki diameter sebesar 18 angstrom dengan tinggi 44 angstrom, yang berarti ZDNA lebih sempit dan lebih panjang dibanding ADNA dan juga BDNA. ZDNA memiliki cincin gula deoksiribosa C2 untuk pirimidin dan C3 untuk purin. Lihat foto pada para ilmuwan tersebut meneliti DNA serta menggunakan teknik tomografi untuk melihat bagian dalam tengkorak serigala tersebut. Yang selanjutnya CDNA. CDNA adalah DNA yang terbentuk pada kelembapan relatif 66% dan dipengaruhi keberadaan ion Mg2+ dan juga Li+. CDNA memiliki diameter yang lebih kecil dari ADNA dan juga BDNA, yaitu 19 angstrom dengan 33 pasang-pasang perputaran helix. Selanjutnya DDNA. DDNA termasuk DNA yang langka karena hanya ditemukan pada DNA yang lebih memiliki guanin dan memiliki 18 pasangan basa pada setiap putaran helixnya. Dan yang terakhir eDNA. Dilansir dari microbentos.com, eDNA adalah DNA yang langka yang menghubungkan jalur kristallografi DNA B ke DNA A. Nah, yang selanjutnya, materi yang kedua mengenai RNA. RNA, asam ribonukleat atau RN, yang berasal dari bahasa Inggris. Ribonucleic acid RNA adalah molekul polimer yang terlibat dalam berbagai peran biologis dalam mengkode, dekode, regulasi, dan juga ekspresi gen. RNA dan DNA adalah asam nukleat dan bersama dengan protein dan juga karbohidrat merupakan 4 makromolekul utama yang penting untuk semua bentuk kehidupan yang diketahui. Seperti DNA, RNA dirakit menjadi rantai nukleotida, tetapi tidak seperti DNA. RNA lebih sering ditemukan dalam sebagai untai tunggal yang melipat dirinya sendiri daripada untai ganda yang berpasangan. Organisme seluler yang menggunakan rantai duta atau yang sering disebut dalam bahasa Inggris messenger RNA atau mRNA untuk menyampaikan informasi genetik, atau menggunakan huruf G, U, A, dan C untuk menunjukkan basa nitrogen guanin, urasil, adenin, dan sitosin atau disebut bahasa Inggris sitosin. Mengarahkan sintesis protein spesifik. Banyak virus yang mengkodekan informasi genetik menggunakan genom RNA. Selanjutnya, struktur RNA. RNA terdiri dari basa-basa nitrogen yang terikat pada tulang punggung gula fosfat yang membentuk satu rantai tunggal dan terpilih atau single helix. Gula fosfat yang berfungsi sebagai tulang punggung adalah ribosa yang terdiri dari 5 karbon, 1 oksigen, dan 1 hidroksil OH-. Gugus hidroksil pada RNA membuatnya tidak stabil dan rentan terhadap basa sehingga RNA tidak dapat bertahan lama. Saat dibutuhkan RNA secara spontan akan disintesis dari DNA, digunakan di degradasi dan didaur ulang kembali. Basa nitrogen yang terkait pada gula fosfat RNA adalah adenin, guanin, sitosin, dan juga urasil. Gula pentosa dan juga basa nitrogen. Nukleotida memiliki 3 karakteristik komponen, yaitu basa nitrogen heterosiklik, gula pentosa, dan juga gugus fosfat. Molekul nukleotida yang gugus fosfatnya mengalami hidrolisis dinamakan dengan nukleosida. Basa dan gula pentosa, penyusun nukleotida, merupakan bentuk senyawa heterosiklik. Struktur nukleotida dan nukleosida dapat dilihat pada gambar berikut. Yang kedua, basa nitrogen. Basa nitrogen heterosiklik yang menyusun nukleotida yaitu purin dan pirimidin. Ada 4 basa nitrogen yang merupakan unit pembentuk DNA, yaitu adenin, guanin, sitosin, dan juga timin. Sedangkan pembentuk RNA yaitu adenin, guanin, sitosin, dan juga urasil. Adenin dan guanin merupakan basa nitrogen jenis purin, sedangkan sitosin, timin, dan urasil ada derivat dari pirimidin. Gula pentosa, penyusun nukleotida, memiliki bentuk furanosa. Dalam nukleotida penomoran,
Atom karbon pada gula pentosa menggunakan tanda prime atau seperti berikut. Gula pentosa penyusun asam nukleat yaitu 2-min deoksi diribosa dan D-ribosa basa nitrogen heterosiklik terikat secara kovalen dengan pentosa dengan nitrogen nomor 1 pada pirimidin dan nitrogen nomor 9 pada purin, dan gugus fosfat yang terikat pada karbon 5 aksen. Gula pentosa melalui mekanisme estifikasi sehingga dinamakan ikatan fosfoester. Macam-macam RNA bisa kita lihat pada gambar berikut merupakan macam-macam dari RNA. Jenis RNA dan fungsinya. Yang pertama, mRNA atau messenger RNA atau RNA duta, dRNA terdapat di dalam inti sel dan di sitoplasma. Merupakan molekul untai tunggal, fungsinya membawa informasi genetik dari DNA ke ribosom. Yang kedua, tRNA atau transfer RNA adalah RNA terpendek yang bertindak sebagai penerjemah kodon dari mRNA. tRNA juga berfungsi mengikat asam-asam amino yang disusun sebagai protein dan mengangkutnya ke ribosom. Yang ketiga, rRNA atau ribosomal RNA adalah merupakan molekul paling besar dibandingkan mRNA dan juga tRNA yang mengandung 5-2000 asam amino. Fungsinya yaitu bersama-sama dengan protein. rRNA ini juga membentuk struktur ribosom yang mengatur proses translasi. Yang ketiga, perbedaan dari DNA dan juga RNA. Dapat kita lihat pada tabel berikut perbedaan DNA dan juga RNA. Yang pertama, dari rantai polinukleotida. Pada DNA, panjang double helix ganda dan berpilin. Dari RNA, pendek, tunggal dan tidak berpilin. Dalam letak pada DNA, inti sel, kloroplas, dan mitokondria. Pada RNA, inti sel, kloroplas, mitokondria, sitoplasma, dan juga ribosom. Dari gula pentosa di DNA, deoksiribosa. Pada RNA, ribosa. Basa nitrogen yang di DNA, purin, guanin, adenin. Pada pirimidin, sitosin, dan juga timin. Pada RNA, purin, guanin, adenin. Pada pirimidin, sitosin, dan juga urasil. Dari kadar DNA tetap tidak tergantung dari aktivitas sintesis protein. Pada RNA tidak tetap tergantung pada aktivitas sintesis protein. Fungsinya pembawa informasi genetik dan berperan dalam sintesis protein. Pada RNA berfungsi sebagai berperan dalam sintesis protein. Yang keempat, pada dogma sentral. Dogma sentral pada biologi molekuler menjelaskan mengenai proses perubahan gen dari DNA menjadi RNA dan RNA menjadi protein. Dogma ini menjelaskan bagaimana proses pembacaan materi genetik menjadi protein yang berperan di setiap tahap metabolisme di dalam tubuh suatu organisme. Frasa ini pertama kali dicetuskan oleh Francis Crick pada tahun 1958. Dogma sentral biologi molekuler terbagi menjadi 3 tahapan besar, yaitu replikasi, transkripsi, dan translasi. Ketiga tahap ini memungkinkan penyalinan materi genetik menjadi protein. Replikasi DNA. Replikasi merupakan proses duplikasi DNA menjadi DNA dengan bantuan DNA polimerase. DNA memiliki struktur antarparalel. Beberapa jenis protein dan enzim yang terlibat dalam replikasi DNA adalah helikase, single strand DNA, binding protein, prims, DNA polimerase, gires, dan juga ligase. Dapat kita lihat pada gambar di samping ini. Selanjutnya, pada tahap awal, kompleks helikase primase akan membuka rantai ganda DNA menjadi 2 rantai tunggal, landing strand dan juga lagging strand. Namun, DNA merupakan struktur yang stabil sehingga memiliki kecenderungan untuk memiliki kembali ke struktur rantai ganda, single strand DNA. Binding protein berperan sebagai untuk mencegah kedua rantai tunggal yang telah terpisah kembali menyatu. Selanjutnya, DNA polimerase tidak dapat mulai bekerja bila tidak ada daerah RNA yang dikenalinya. Daerah primer RNA ini akan dibuat oleh primase. Ketika primase telah memasang daerah primer yang dikenal DNA polimerase, maka DNA polimerase akan memulai sintesis DNA yang baru dengan arah 5 aksen ke 3 aksen. Maka DNA polimerase
yang menuju ke arah tersebut. Karena DNA memiliki struktur anterparalel, maka pada rantai utama, pola sintesis rantai ganda akan berjalan ke arah 3 aksen ke 5 aksen yang terjadi pada lagging strand. Tidak seperti lagging strand, pada proses replikasi tersebut dilakukan pada lagging strand dapat dilakukan langsung bekerja karena akan menghasilkan struktur DNA yang lebih paralel. Oleh karena itu, diperlukan fragmen Okazaki yang disebut sebagai fragmen ini akan diletakkan pada primase pada jarak beberapa bahasa di depan sehingga replikasi dapat dilakukan dengan 5 aksen ke 3 aksen. Hal ini dapat terus berulang sehingga replikasi DNA berjalan secara tahap demi tahap. Enzim ligase berperan untuk menyambungkan fragmen Okazaki dengan hasil replikasi DNA. Fungsi utama dalam replikasi adalah untuk menggantikan sel yang tua dengan sel yang baru dan segar. Selain itu, replikasi juga berperan dalam penurunan sifat dari orang tua ke anaknya. Transkripsi. Selanjutnya, transkripsi yang terdiri dari inisiasi atau permulaan, elongasi, pemanjangan, dan terminasi atau pengakhiran. Transkripsi merupakan proses perubahan DNA dan RNA dengan bantuan RNA polimerase. Transkripsi terjadi di nukleus dan hasil RNA akan dibawa menuju sitoplasma untuk tahapan translasi. Perbedaan DNA dan RNA adalah keberadaan gugus basa timin pada DNA yang digantikan oleh gugus basa urasil. 3 tahapan utama transkripsi adalah yang pertama, penempelan RNA polimerase pada DNA. Inisiasi, RNA polimerase akan menempel pada bagian DNA yang diikat oleh promotor. Strand yang akan menjadi cetakan adalah rantai antisense, sedangkan rantai sense tidak akan mengalami proses transkripsi. Dari lokasi inilah transkripsi akan berhubung asal langsung berlangsung dengan cetakan RNA yang dibuat. Yang kedua, elongasi proses. Elongasi proses membutuhkan beberapa jenis faktor transkripsi. Pada proses ini akan terjadi pemanjangan hasil transkripsi DNA. Terminasi transkripsi, yang ketiga, terminasi transkripsi akan berakhir bila RNA polimerase bertemu dengan terminator yang menyebabkan lepasnya RNA polimerase dari antisense DNA. Translasi, mekanisme translasi dan enzim yang berperan. Translasi dalam genetik dan biologi molekuler adalah proses penerjemahan urutan nukleotida yang ada pada molekul mRNA menjadi rangkaian asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein. Transkripsi dari translasi merupakan 2 proses utama yang menghubungkan gen dan protein. Translasi hanya terjadi pada molekul mRNA, sedangkan RNA dan tRNA tidak ditranslasi. Molekul mRNA yang merupakan salingan dari urutan DNA menyusun suatu gen dalam bentuk rangka baca terbuka. mRNA membawa informasi urutan asam amino. Yang selanjutnya, proses translasi berupa penerjemahan kodon atau urutan nukleotida yang terdiri dari atas 3 nukleotida yang berurutan yang menyandi suatu asam amino tertentu. Kodon pada mRNA akan berpasangan dengan antikodon yang ada pada tRNA. Setiap tRNA mempunyai antikodon yang spesifik. 3 nukleotida di antikodon RNA saling berpasangan dengan 3 nukleotida dalam kodon mRNA yang menyandi asam amino tertentu. Selanjutnya, proses translasi berupa penerjemahan kodon tersebut atau urutan nukleotida yang terdiri atas nukleotida yang berurutan yang menyandi suatu asam amino tertentu. Terdiri atas 3 nukleotida berurutan yang menyandi asam amino tertentu. Yang pertama, kodon pada mRNA akan berpasangan dengan antikodon yang pada tRNA. Setiap tRNA mempunyai antikodon yang spesifik. 3 nukleotida antikodon tRNA saling berpasangan dengan 3 nukleotida antikodon yang menyandi asam amino tertentu. Proses translasi dirangkum dalam 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, pemanjangan, terminasi, translasi. Translasi pada mRNA dimulai pada kodon pertama dan kodon inisiasi translasi berupa ATG dan eDNA atau AUG pada RNA. Penerjemahan terjadi dari urutan basa molekul yang menyusun kodon-kodon setiap 3 urutan basa. mRNA ke dalam urutan asam amino polipeptida. Banyak asam amino yang terdapat disandikan oleh lebih dari memfasilitasi satu kodon. Tempat translasi dari asam amino menjadi rantai polipeptida. Tempat translasi ini ialah ribosom, partikel kompleks yang memfasilitasi perangkaian secara aturan
teratur asam amino menjadi rantaian polipeptida. Asam amino yang akan dirangkaikan ke dalam asam amino lainnya dibawa oleh tRNA. Setiap asam amino akan dibawa oleh tRNA yang spesifik dalam kompleks mRNA ribosom. Pada sebuah proses pemanjangan ribosom yang akan bergerak terus ke arah 5 aksen 3P dan 3OH sepanjang mRNA sambil merangkaikan asam-asam amino. Proses penyelesaian ditandai dengan bertemunya ribosom dengan kodon pada akhir mRNA. Sekianlah presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang masih belibet, saya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Stay safe dan salam sehat untuk semuanya. Terima kasih.